Orang yang melakukan perbuatan dosa sekali, pasti dia ketakutan luar biasa. Misalnya, contoh sederhana, kita berbohong. Orang yang tidak biasa berbohong, ketika dia berbohong pertama kali, kira-kira ketakutan enggak? Kira-kira gelisah keringat dingin enggak? Ketika dia lakukan kedua kali, karena kalau sudah bohong, dia akan berusaha bohong untuk menutupi kebohongan yang kemarin kan. Jadi untuk orang-orang yang pelupa jangan coba-coba bohong, karena pasti ketahuan. Betul ya Bu? Jadi kalau bohong yang kedua, ketiga, keempat, ke-10, 20, 30, sudah lama-lama mahir. Sudah ahli dia. Dan dia menganggap sepele, tidak seperti ketika pertama kali berbuat dosa. Atau orang yang akhirnya terjerumus kepada perbuatan zina. Pertama kali dia mendekat, di sini banyak anak-anak remaja juga. Pertama kali dia mendekat dengan yang bukan mahram, pasti dia takut, deg-degan, dia rasa perbuatan dosa. Tapi lama-lama terus dilakukan. Kira-kira perbuatan itu membuat hatinya berdebar lagi enggak? Mungkin sudah enggak berdebar lagi karena terlalu sering dia berbuat dosa. Maka hati-hati dengan itu. Dikatakan di sini suatu dosa yang kita anggap remeh, karena dianggap remeh jadinya dilakukan terus-menerus. Bisa jadi dosa besar, ditambah lagi ketika dia terus-menerus dalam melakukan perbuatan dosa tersebut. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya seseorang melakukan kebaikan dan terlalu percaya diri dengannya dan meremehkan dosa-dosa, maka dia akan bertemu Allah dalam keadaan penuh dengan dosa. Sesungguhnya seseorang melakukan kejelekan dalam keadaan terus merasa bersalah, maka dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan aman. Jadi nasihat buat diri saya dan kita semua, jadilah orang yang selalu menangisi dosa-dosa kita setiap saat, setiap hari. Bermuhasabah setiap hari, apa yang saya lakukan seharian ini. Karena ada jenis orang-orang yang pepatah kita mengatakan, kuman di seberang lautan itu sangat tampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak. Ada ya pepatah seperti itu Bapak sekalian. Artinya dosa orang lain kelihatan banget di hadapan kita, sementara dosa diri kita sendiri yang berlumur dosa ini tidak terlihat. Ada kalimat dalam surah Al-Hujurat ayat 12 Ibu sekalian. Ini adalah firman Allah untuk orang-orang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann, inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'du. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum." Wahai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sebagian prasangka adalah dosa. Jangan suudzon, jangan mudah suudzon sebelum kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Berikutnya Allah katakan, jangan suka cari-cari kesalahan orang lain. Jangan suka cari-cari dosa-dosa dengan sengaja. Kita cari-cari dosanya orang lain. Dan jangan suka menggunjing, jangan suka gosip, jangan suka fitnah, jangan suka bicarakan orang lain di belakang. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan perbuatan demikian seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Perbuatan yang sangat menjijikkan. Engkau suudzon, kemudian setelah suudzon kau akan cari-cari kesalahan sampai dapat. Setelah itu kau akan mengajak orang lain untuk sama-sama membencinya. Ghibah, gunjing, fitnah, dusta, ngomongin di belakang, gosip dan sebagainya. Perbuatan seperti ini sangat menjijikkan. Allah perumpamakan sebagai orang yang makan bangkai saudaranya sendiri. Kira-kira kalau kita makan bangkai, kita jijik nggak teman-teman sekalian? Kenapa dianalogikan dengan bangkai? Karena bangkai itu kita mau buat apa-apa pada bangkai, dia nggak tahu apa-apa. Sama kayak kita, kalau kita lagi cari-cari kesalahan, kita ngomong-ngomongin di belakang, orang itu nggak tahu apa-apa. Jadi diumpamakan dengan bangkai, perbuatan yang sangat menjijikkan, memakan bangkai saudara kita sendiri. Jadi hati-hati kalau kita cinta pada diri kita, tema kita ini ya, mencintai diri kita. Jangan kita dengan sengaja berbuat dosa, dan jangan kita meremehkan dosa, karena dosa kecil pun bisa menjadi besar. Dosa itu terbagi jadi dua teman-teman sekalian. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Tapi kita lihat, ketika dosa kecil dilakukan terus-menerus, seperti yang saya katakan tadi, dia bisa menjadi besar. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui agar kita tidak menganggap remeh sebuah dosa. Pertama, hati-hati teman-teman sekalian. Tadi kita sudah sampaikan, dosa kecil sudah menjadi kebiasaan dan dilakukan terus-menerus. Dosa kecil bisa menjadi besar kalau yang pertama, dosa kecil itu sudah jadi kebiasaan dan dia lakukan terus-menerus. Dalam sebuah hadits disebutkan, tidak ada dosa besar jika dihapus dengan istighfar, minta ampun kepada Allah, dan tidak ada dosa kecil ketika dilakukan terus-menerus. Tidak ada dosa kecil ketika dilakukan terus-menerus. Makanya untuk orang-orang beriman tadi, dia buat dosa apapun itu, dia akan merasa sangat takut, seperti gunung-gunung yang siap menghancurkan dirinya. Sebaliknya orang-orang yang ahli maksiat, ketika dia buat dosa kecil, ketika dia buat dosa, dia rasa
kecil saja. Lalat yang menempel dia usir begitu saja. Kedua, dosa kecil ini hati-hati, jangan kita meremehkan dosa. Orang-orang beriman tidak meremehkan dosa. Dosa kecil ini bisa menjadi besar ketika dia menganggap kecil dosa tersebut. Kalau tadi yang pertama adalah dosa tersebut sudah menjadi kebiasaan dan dilakukan terus-menerus. Kedua, dosa kecil bisa menjadi besar, hati-hati kalau kita menganggap remeh dosa-dosa tersebut. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, teman-teman sekalian, beliau mengatakan, sesungguhnya seorang mukmin melihat, ini bunyinya ya, dosanya seakan-akan ia duduk di sebuah gunung dan khawatir gunung tersebut akan menimpanya. Sedangkan orang yang gemar maksiat, dia akan melihat dosanya seperti lalat yang lewat begitu saja di batang hidungnya. Bilal bin Sa'ad rahimahullah mengatakan, janganlah engkau melihat kecilnya suatu dosa, namun hendaklah engkau melihat siapa yang engkau durhakai. Jadi jangan kita merasa, oh ini dosa kecil, nggak apa-apa kita lakukan. Janganlah engkau melihat kecilnya sebuah dosa, tapi engkau melihat siapa yang engkau durhakai. Siapa yang sedang engkau durhakai? Siapa yang sedang engkau berbuat jahat? Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segalanya kepada kita. Ketiga, dosa kecil bisa menjadi besar kalau kita memamerkan dosa-dosa itu. Dengan bangga kita pamerkan dosa-dosa itu. Apa kata Rasulullah SAW, ibu-ibu sekalian? Setiap umatku akan diampuni, semua dosa akan diampuni, kecuali orang yang melakukan secara terang-terangan. Di antara bentuk melakukan terang-terangan adalah seorang yang melakukan dosa di malam hari, dia melakukan maksiat di malam hari, namun di pagi harinya Allah sudah tutup. Dia sendiri yang bercerita, wahai sahabatku, aku semalam telah melakukan maksiat ini, aku semalam telah melakukan maksiat itu. Padahal semalaman Allah telah tutupi maksiat yang dia lakukan, namun di pagi hari dia sendiri yang membuka aib-aib yang sudah Allah tutupi. Termasuk teman-teman sekalian memamerkan dosa adalah kita lihat banyak sekali, tidak hanya bercerita di lisan, di sosial media kita banyak lihat orang-orang yang memposting video-video atau foto-foto maksiat atau dosanya yang kemudian itu menjadi dosa jariah. Jadi tidak hanya ada amal jariah tapi ada dosa jariah. Contoh, orang-orang yang bukan mahram, anak-anak gadis kita misalnya belum mahram, kemudian dia bersentuhan dan melakukan hal yang lebih jauh dengan kekasihnya. Bahkan ada orang tua yang dengan sengaja mengizinkan anaknya untuk pergi berlibur bersama sang kekasih sang anak. Ada ya begitu ya? Nak, kok malam minggu nggak kemana-mana nak, pergi nak sama pacarmu nak, daripada nanti jadi perawan tua nggak punya kekasih atau sebagainya. Jadi kita sendiri yang kadang-kadang membiarkan anak kita terjebak ke dalam mendekati zina. Allah katakan wala taqrabuz zina innahu kana fahisya wa sa'a sabila. Jangan dekati zina, perbuatan yang keji, sebuah jalan yang buruk. Namun kadang-kadang orang tuanya sendiri yang memfasilitasi dan mengizinkan anak-anak itu untuk pergi berduaan dengan laki-laki ajnabi, laki-laki asing. Kemarin saya bersama dengan keluarga, saya baru bertemu dengan seorang teman, anaknya umurnya 20 tahunan. Kata teman saya, ini anak sebentar lagi lulus kuliah, sudah saya siapkan perusahaan untuk dia kelola, dan saya minta tolong pada Uma Oki dan juga Pak Rio, suaminya Uma Oki, untuk anak-anak pesantren bisa nggak ada yang dijodohin, karena anak ini nggak boleh pacaran katanya. Anak ini menikah saja dengan ahlul Quran, dengan orang-orang yang saleh, dengan gadis yang saleh, kemudian bersama-sama mereka berjuang dalam perekonomian mereka. Masya Allah, orang tua yang luar biasa. Orang tua yang luar biasa. Anaknya diberikan jalan menuju kesuksesan, diberikan fasilitas, diberikan ilmu, dan anaknya juga diperhatikan bagaimana hubungannya dengan lawan jenisnya. Karena kita lihat banyak sekali anak-anak gadis kita atau adik-adik kita atau siapapun itu dengan sengaja di sosial media misalnya dengan yang bukan mahramnya kemudian memamerkan dosanya. Dan anak-anak gadis kita, anak-anak remaja kita mengatakan, oh ini couple goals, ini adalah pasangan idaman. Padahal di situ ada bersentuhan yang bukan mahram, bahkan yang lebih jauh daripada itu. Jadi kita, wahai para ibu dan teman-teman sekalian, memahami bahwa kita nggak mau jadikan diri kita, keturunan kita menjadi dosa yang itu dipamerkan sehingga menjadi dosa jariah. Dosa jariah itu apa sih? Kita nggak lakuin, tapi gara-gara orang terinspirasi dengan perbuatan dosa kita, jadi dia lakukan. Dia buat dosa, kita pun kecipratan dosanya. Amal jariah kebalikannya, kita berbuat kebaikan, orang lain terinspirasi dengan kebaikan yang kita lakukan, dia buat kebaikan, kita pun dapat pahalanya. Orang lain pakai jilbab, gara-gara lihat kita pakai jilbab, kita dapat pahalanya. Orang lain mencuri gara-gara ngelihat kita melakukan tindakan-tindakan tidak baik, dia buat dosa, kita pun dapat dosanya. Itu namanya dosa jariah. Jadi yang ketiga, dosa kecil itu bisa menjadi dosa besar ketika kita dengan sengaja memamerkan dosa tersebut.
Keempat, wah ini juga nasihat yang saya sampaikan, nasihat buat diri saya sendiri. Hati-hati, orang-orang saleh dia akan berpikir sebelum dia bertindak, dia berpikir sebelum dia melakukan sesuatu, termasuk dengan perbuatan dosa-dosanya. Keempat, dosa kecil ini bisa menjadi besar kalau dosa tersebut dilakukan oleh seseorang yang menjadi panutan bagi yang lain. Panutan itu siapa saja? Orang tua, kira-kira jadi panutan nggak untuk anak-anaknya? Iya. Maka dalam surah At-Tahrim ayat 6 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan anak-anakmu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Jadi dosa kecil bisa menjadi besar kalau dilakukan oleh orang-orang yang menjadi panutan. Yang menjadi panutan itu siapa? Bisa orang tua, bisa para guru, bisa orang-orang yang masyhur, bisa pemimpin-pemimpin kita dan sebagainya. Khusus untuk lingkup keluarga. Ibu dan ayah, para ibu-ibu semua yang ada di sini, ketahuilah bahwa anak-anak itu, anak-anak kecil terutama, dia peniru paling ulung di muka bumi ini. Betul nggak? Anak-anak kita, adik-adik kita, cucu-cucu kita, ibu-ibu kan udah punya cucu ya, ya. Itu peniru paling ulung. Apapun yang dia lihat, dia tiru. Betul nggak? Yang dia dengar, dia tiru. Kadang-kadang para orang tua, ini adik saya, anak saya, cucu saya, kok bisa ngomong begini? Belajar dari mana? Kok dia bisa berbuat begini? Lihat dari mana? Lihat dari orang tuanya, lihat dari orang sekitarnya. Maka ayah dan ibu menurut surah Tahrim ayat 6, para orang tua haruslah menjadi contoh teladan. Jaga dirimu, dikatakan dirimu terlebih dahulu. Jaga dirimu dan anak-anakmu, keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Jadi ayah dan ibu kita semua, ayah, ibu dan kita semua, kita minta kepada Allah, la haula wala quwata illa billah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala setidaknya kita menjadi contoh kebaikan untuk yang ada di rumah. Jangan sampai anak kita mengatakan, kita katakan, nak jangan main gadget terus. Kemudian anak kita mengatakan, ibu sendiri ngeliat Instagram terus, ngeliat handphone terus. Nak ngaji nak, ibu sendiri nggak ngaji-ngaji, ibu sendiri nonton sinetron terus. Nak sholat nak, laki-laki di masjid, ayah sendiri nggak sholat di masjid. Kadang-kadang kesiangan nggak sholat. Dia sudah bisa berkata seperti itu, betul? Kenapa? Karena dia melihat yang menasihatiku nggak melakukan begitu. Kadang-kadang satu perbuatan lebih berarti daripada 1000 kata-kata, teman-teman sekalian. Artinya di sini kita punya tanggung jawab yang luar biasa untuk setidaknya untuk orang-orang di rumah kita untuk menjadi yang baik. Boleh nggak sesekali kita tes anak-anak kita di rumah? Nah, biasanya ibu tuh di rumah ngapain sih gitu. Nanti dia lihat, nanti dia bicara, oh ibu tuh biasanya di rumah suka main handphone. Nah itu hati-hati tuh, itu jadi sesuatu teguran buat kita. Ngeliat handphone melulu. Atau sebagian ibu-ibu zaman sekarang suka nonton-nonton drama Korea, Bu. Anaknya ngeliat gitu ya. Atau main TikTok terus, Instagram terus tuh ibu-ibu zaman sekarang. Atau anak kita mengatakan, oh ibu saya mah tiap hari di rumah kerjaannya ngaji terus. Wah itu hebat tuh ibu-ibu yang seperti itu tuh. Ngaji terus. Ada ya ibu-ibu yang memang Masya Allah ketika sudah anak-anak sudah semakin besar, apalagi yang dilakukan selain mendekatkan diri kepada Allah dengan mengaji. Maka anak-anaknya melihat ibu saya ngaji terus dan sebagainya. Dan juga untuk para guru, para orang-orang yang dikenali, nasihat buat diri saya, para pemimpin-pemimpin, maka ini menjadi tanggung jawab besar buatnya.